8. Sekarang kita belajar bab 2 IPA, materi baru, yaitu tentang usaha, daya, dan pesawat sederhana. Baiklah, langsung aja. Sekarang kita belajar tentang indikator yang pertama, yaitu usaha. Usaha itu apa? Gaya yang menyebabkan benda berpindah. Bagi contoh seperti ini. Ini ada benda, kemudian ditarik oleh pengalih dengan gaya tertentu, kemudian benda tersebut bergeser sejauh. Nah, sejauhnya itu berarti perpindahannya. Bisa diukur dari posisi awal ke posisi akhir, itu perpindahannya. Nah, usaha itu sendiri simbolnya adalah W besar, dengan F adalah gaya, dengan S adalah perpindahan. Maka ketika ingin mencari usaha, W-nya kita tutup. Maka usaha adalah gaya kali perpindahan, F kali S. Di sini usaha W sama dengan F kali S. Kemudian untuk mencari gayanya, kamu tinggal menutup yang F-nya. Berarti apa? W per S. Berarti W ini tadi usaha dibagi perpindahan, mencari gaya. Bagaimana kalau mencari perpindahannya? Mencari perpindahannya berarti S-nya kita tutup. Berarti W per F. Berarti usaha dibagi dengan gaya. Jelas ya, nak? Kemudian indikator yang kedua yaitu daya. Daya itu apa? Daya adalah usaha tiap satuan waktu. Di sini simbol daya adalah P, kemudian W adalah usaha, T adalah waktu. Ingin mencari daya berarti W per T, usaha dibagi waktu. Ingin mencari usaha, W-nya yang kita tutup, berarti P kali T, berarti daya dikali waktu. Ingin mencari waktu, T-nya kita tutup, berarti W per P, usaha dibagi daya. Jelas ya, nak? Kemudian kita latihan soal. Indikator yang ketiga adalah latihan soal usaha dan daya. Oke? Soal yang pertama. Diketahui ini ada benda, kemudian ditarik dengan gaya 60 Newton, menyebabkan benda berpindah dari posisi awal ke posisi akhir sejauh 5 meter. Yang ditanyakan, usahanya berapa, dayanya berapa ketika waktunya 10 detik. Yuk kita bareng-bareng mencari usaha. Usaha tadi rumusnya apa, nah? W sama dengan apa? F kali S. Ini. Kemudian kita masukkan F-nya berapa, nak? 60. S-nya berapa? 5 meter. Berarti W sama 5 meter. Berarti W sama dengan 60 kali 5. 300 apa? Joule. Satuan dari usaha itu sama dengan energi, yaitu Joule. Jelas? Sekarang daya. Daya tadi rumusnya apa, nak? P sama dengan apa? W per T, usaha dibagi waktu. Usahanya tadi berapa ini? 300. Waktunya tadi diketahui berapa detik? 10. Berarti kita coret 30. 30 apa? Watt. Satuan dari daya adalah watt. Oke, masih di indikator yang ketiga, latihan soal. Sekarang soal yang kedua. Jika diketahui, ini ada benda ya, nak, ditarik oleh berapa gaya? 2 gaya, yaitu F1 50 Newton, F2 70 Newton, sehingga menyebabkan benda berpindah sejauh 10 meter. Yang pertama yang ditanyakan adalah usaha, yang kedua adalah dayanya berapa jika waktunya adalah 5 detik. Oke, langsung aja kita kerjakan bareng-bareng ya. Usaha rumusnya tadi apa, nak? W sama dengan apa? F dikali S. Oke, sekarang berarti W sama dengan, berhubung F-nya ada 2, berarti kita mencari resultannya dulu. Berarti F resultan sama dengan, kalau gayanya searah, kalau searah ya, searah berarti gayanya ini tadi antara F1 dan 2 dijumlah. Kalau searah diapakan, nak? Dijumlah. Berarti paling punya F1 ditambah F2, berarti F resultannya sama dengan F1-nya berapa, nak? 50, F2-nya 70, 50 ditambah 70 berapa? 120 Newton. Jelas? Berarti ini dimasukkan ke F ini, berarti 120 Newton dikali bendanya berpindah sejauh berapa?
10 meter, maka usahanya adalah 1200 Joule. Jelas belum, Nak? Sekarang mencari daya. Daya tadi apa? P sama dengan W usaha dibagi T waktu. W-nya berapa, Nak? 1200 dibagi waktunya di sini 5. Berarti berapa? 1200 dibagi 5? Berarti 240 apa? Watt. Jelas ya? Wattnya kurang 1. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan nggak? Sekarang soal yang ketiga. Oke, soal yang ketiga di sini ada benda ditarik dengan dua gaya, namun gayanya yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Searah atau berlawanan arah? Kalau berlawanan arah nanti resultannya dikurangi. Ini karena lebih besar yang F1 maka benda bergeser ke kanan. Kalau lebih besar F2 berarti benda bergeser ke kiri. Ini bergeser ke kanan sejauh 20 meter. Maka usahanya berapa? Yuk kita hitung. Usaha sama dengan apa? F dikali S. Nah, berhubung gayanya ada 2, maka kita cari dulu F resultannya. Karena berlawanan arah, maka gayanya dikurangi. Yang besar dikurangi yang kecil. Berarti berapa? F1 dikurangi F2. Maka F resultannya adalah F1-nya berapa? 120, F2-nya 60. 120 dikurangi 60 berapa? 60 Newton. Sekarang masukkan ke gaya ini. Maka W sama dengan 60 dikali S-nya berapa, Nak? 20. Maka W sama dengan 1200 Joule. Sampai sini dulu jelas? Nah, sekarang ini T-nya dalam 1 menit ya. Berarti T kita ubah menjadi ke detik. 1 menit berapa detik? 60. Berarti daya P sama dengan usaha dibagi waktu. Maka P sama dengan 1200 dibagi 60 detik. Berarti P sama dengan 120 dibagi 6, 20 apa, Nak? Watt. Jelas belum? Sekarang soal yang keempat. Diketahui P 600 watt dengan T adalah 2 menit. Kita jadikan ke detik ya. 1 menit tadi 60, berarti 2 menit 120 detik. Kita kalikan 2. Oke. Yang ditanyakan usahanya berapa, kemudian gayanya berapa jika berpindah 5 meter. Oke, langsung aja kita hitung usahanya dulu. Usaha tadi apa, Nak? W sama dengan, ingat, ini yang diketahui daya loh, bukan gaya. Berarti apa? Pakai rumus daya kali waktu. Ingat, usaha rumusnya apa? Daya kali waktu jika yang diketahui dayanya. Maka W sama dengan dayanya berapa? Berapa? 600 dengan T-nya berapa? 120 detik. Maka usahanya adalah 6 kali 12 72, nolnya masih 3, tambahin 0 aja, Joule. Sekarang mencari gaya. Gaya adalah F. F itu adalah usaha dibagi perpindahan. Yuk, berarti F sama dengan usahanya berapa, Nak? Usahanya berapa? Usahanya adalah 72.000 dibagi berapa? 5. Berarti F sama dengan berapa? 144 0 ya. 144 lagi ya. Ada apa? Newton. Oke. Soal berikutnya. Diketahui masanya 6 kg, percepatannya 5 meter per sekon kuadrat, perpindahannya 10 meter. Yang pertama disuruh mencari gaya. Gaya rumusnya apa? F sama dengan massa kali percepatan. F sama dengan massanya berapa, Nak? 6 kilo, percepatannya 5. Berarti gayanya adalah 6 kali 5, 30 Newton. Usaha. Usaha adalah W sama dengan F dikali S. F-nya ini 30.
Perpindahannya berapa? 10. Maka usahanya adalah 300 Joule. Sekarang gaya P sama dengan, karena waktunya 10 detik, berarti kita pakai W per T. W-nya berapa? 300 dibagi 10, berarti 30 watt. Oke. Untuk indikator selanjutnya, indikator 4, itu adalah tentang pesawat sederhana. Pesawat sederhana yang akan kita bahas yang pertama adalah tuas atau pengungkit. Tuas atau pengungkit itu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu tuas jenis 1, tuas jenis 2, dan tuas jenis 3. Tuas jenis 1 itu letak titik tumpu berada di antara beban dan gaya. Semua perhatikan, jika di sini ada beban, kemudian di sini ada titik tumpu, jarak antara beban ke titik tumpu itu dinamakan lengan beban. Jarak antara titik tumpu ke gaya dinamakan lengan kuasa atau lengan gaya. Contoh dari tuas jenis 1 yang titik tumpunya ada di tengah adalah gunting, jungkat-jungkit, tang atau catut. Kemudian untuk tuas jenis 2 itu yang berada di tengah adalah bebannya. Beban berada di tengah antara titik tumpu dengan gaya. Lengan bebannya diukur dari titik tumpu ke beban. Ingat, lengan kuasanya dari titik tumpu ini sampai ke gaya sejauh ini. Ya, contohnya apa? Contohnya adalah pembuka tutup botol. Yang kedua adalah linggis pencabut paku. Kemudian kita ke tuas jenis 3. Tuas jenis 3 itu gaya berada di antara titik tumpu sama beban. Ingat, dari titik tumpu ke gaya dinamakan lengan kuasa, dari titik tumpu ke beban dinamakan lengan beban. Maaf, ini lengan beban. Oke. Contoh dari tuas jenis 3 adalah sekop, kemudian orang memancing, kemudian penjepit makanan atau biasa disebut penjepit buaya. Rumus matematis tuas atau pengungkit itu adalah F kali LK itu selalu sama dengan W kali LB. Dengan F-nya apa? F-nya gaya, satuannya Newton. LK adalah lengan kuasa, satuannya meter. W adalah berat atau beban benda, satuannya Newton. LB adalah lengan beban, satuannya meter. Kemudian untuk mencari keuntungan mekanis adalah seberapa besar kita melakukan keringanan pada suatu benda tersebut. Berarti keuntungan mekanisnya adalah beban dibagi gaya, atau keuntungan mekanik itu adalah lengan kuasa dibagi lengan beban. Oke, kita langsung aja ke latihan soal. Indikator berikutnya latihan soal tentang tuas atau pengungkit. Diketahui di sini ada soal dengan sistem pengungkitnya seperti ini, ya. Kemudian yang ditanyakan adalah LB lengan beban, LK lengan kuasa, W beban atau berat benda, yang D adalah KM atau keuntungan mekanik. Yuk kita bahas bareng-bareng. Lengan beban. Lengan beban adalah lengan yang diukur dari beban ke titik tumpu. Ini titik tumpu ya nak ya. Berarti lengan bebannya berapa nak? Berarti di sini 20 cm. Ini kan panjang lengan seluruhnya. Panjang lengan seluruhnya berapa ini? 1 meter. Kalian disuruh mencari lengan kuasa. Berarti lengan kuasa diukur dari titik tumpu sampai ke gaya. Ini namanya lengan kuasa. Berarti mencari lengan kuasanya bagaimana? Nah, ini dijadikan senti. Menjadi berapa? 100 cm. Berarti lengan kuasanya adalah berapa nak? 100 dikurangi 20. Maka LK-nya berapa nak? 80 cm. Apakah perlu dijadikan meter? Nggak perlu. Kalau satuannya sudah sama-sama senti, berarti senti nggak apa-apa. Kita mencari berat benda menggunakan rumus matematis tuas. Apa tadi? F kali LK selalu sama dengan W kali LB. Oke. Kamu masukkan yang diketahui. F-nya sudah ada belum? Input nilai 1000 ditulis 100 ya. Kita ulangi, berarti di sini 1000. LK-nya berapa nah? 80 W dikali LB-nya 20.
80 dibagi 24. Berarti 1000 dikali 4 berapa? 4000 Newton. Ini W. Nah, berarti ini tadi juga salah berarti. Karena kita tadi memasukkannya 400, berarti ini tambahin lagi. 4000 dibagi 1000 berapa? 4 kali. Nah, keuntungan mekaniknya 4 kali. Sekarang kita pakai rumus KM sama dengan LK per LB. LK-nya berapa? 80 dibagi LB-nya 20 berapa? 4 kali sama. Oke, terima kasih. Sekarang kita latihan soal yang kedua tentang tuas. Oke. Yang pertama di sini ada diketahui sistemnya seperti ini. Di sini ada 40 cm jarak dari titik tumpu ke beban, kemudian ada 1 meter jarak titik tumpu ke gaya. Yang ditanyakan adalah lengan bebannya berapa, lengan kuasanya berapa, beratnya berapa, keuntungan mekaniknya berapa. Nah, di sini kita akan hitung satu persatu. Oke, mencari lengan beban. Lengan bebannya berapa? Itu kita lihat dari sistemnya. Lengan beban adalah lengan yang diukur dari titik tumpu ke beban. W itu bebannya, beban atau berat. Berarti titik tumpu ke beban ini berapa senti? 40. Maka di sini LB-nya adalah 40 cm. Jelas belum? Jelas. Kemudian mencari lengan kuasa. Lengan yang diukur dari titik tumpu sampai ke gaya itu lengan kuasa. Titik tumpu sampai ke gaya berapa ini? 1 meter. Kita jadikan senti biar sama. Berarti menjadi 100 cm. Berarti di sini saya tulis 1 meter atau sama dengan 100 cm. Mencari beban W, kita pakai rumusnya apa? F kali LK sama dengan W kali LB. Rumusnya ini. Nah, F-nya sudah diketahui. F-nya berapa tadi? 200 Newton. Ini ya, F-nya sudah diketahui ya. Nah, LK-nya berapa tadi? 100 cm. W-nya yang ditanyakan, LB-nya berapa? 40 cm. 200 dibagi 40 berapa? 5. Ini berarti 40 bagi 40 1. W kali 1 W. 5 kali 100 berarti berapa? 500 Newton. Jelas belum? Keuntungan mekanik rumusnya adalah W per F. Ini W-nya berapa tadi? 500. S-nya berapa F-nya? 200. Berarti kita sederhanakan ini hilang. Jadi berapa? 5 per 2 kali. Jawabannya gitu. Keuntungan mekanik ada juga rumusnya adalah KM sama dengan LK per LB. LK-nya berapa tadi? LK-nya 100 cm. LB-nya berapa? LB-nya 40. Coret-coret bagi 25 bagi 2. Berarti 5 per 2 kali. Sama enggak? Terserah kalian menggunakan rumus KM sama dengan W per F atau KM sama dengan LK per LB. Terserah kalian yang memudahkan kalian. Jelas? Jelas. Sekarang kita latihan soal yang ketiga ya. Latihan soal yang ketiga diketahui sistemnya seperti ini. Bebannya 100 Newton, F-nya belum diketahui. Ini jarak titik tumpu ke gaya, jarak titik tumpu ke beban itu ini. Nah, kita hitung satu persatu ya yang ditanyakan. LB, LK, F gaya sama keuntungan mekanik. Langsung aja kita jawab. Lengan beban. Ya, kita lihat lengan yang diukur dari titik tumpu sampai ke beban. Berapa ini berarti? Dari titik tumpu sampai ke beban 100. 100. Berarti kita tulis 100 cm. Dapat 100 dari mana? 80 tambah 20. Jelas? Jelas. Lengan kuasa. Lengan yang diukur dari titik tumpu ke gaya. Berapa ini, Nak? 80. Berarti di sini 80 cm. Sekarang yang ketiga yang ditanyakan gaya. Tadi rumusnya apa? Tuas F kali LK sama dengan W kali LB. Ini saya kotai. F-nya yang ditanyakan, LK-nya berapa ini? 80. W-nya berapa tadi, Nak? W-nya 100 Newton. LB-nya berapa ini? 100. Sampai sini dulu jelas? Jelas. Berarti F sama dengan, berarti ini hilang. Ya enggak? Berarti 1000 dibagi berapa? 8. 1000 dibagi 8 berapa? Berapa? 120
Newton. Sampai sini dulu. Jelas ya? Keuntungan mekanik rumusnya apa, Nak? W per F. W-nya adalah berapa? 100. F-nya adalah 125. Berarti dibagi 25, 4 per 5 kali. Atau pakai rumus KM sama dengan LK per LB. LK-nya berapa? LK-nya 80, LB-nya 100. Coret-coret bagi 2, 4 bagi 2, 5 kali. Sama ya? Oke. Demikianlah contoh soal tentang tuas. Sekarang kita ke pesawat sederhana berikutnya, yaitu bidang miring. Bidang miring ini sistemnya seperti ini. Ini adalah perpindahan, ini adalah ketinggian sistem, yang ini gaya, bendanya karena yang ditarik ke atas, ini beban atau berat benda. Di mana secara matematis bidang miring itu dirumuskan sebagai F dikali S selalu sama dengan V dikali H. Gaya dikali perpindahan selalu sama dengan berat benda dikali ketinggian. Keuntungan mekaniknya apa? Keuntungan mekaniknya rumusnya adalah W per F atau S per H. Berarti ini pilih salah satu. Kalau kamu menggunakan W per F berarti ini ditutup. Kalau kamu menggunakan S per H berarti ini nggak usah. K-nya ini. Jelas ya? Sekarang contoh bidang miring itu apa saja? Tangga, pisau, sekrup, dan lain-lain yang miring. Paham ya? Kenapa pisau dikatakan bidang miring? Karena ketajaman pisau luas permukaannya itu dari tebal semakin runcing, semakin runcing, semakin runcing. Jelas? Jelas. Sekarang kita ke indikator yang ketujuh, yaitu latihan soal tentang bidang miring. Soal yang pertama, diketahui gambar sistemnya seperti ini ya, Nak. Ini ada benda, masanya adalah 60 kg, gayanya belum diketahui. Ini perpindahannya 10 meter, ketinggiannya adalah 6 meter. Ini namanya perpindahan S, ini ketinggian itu H. Nah, di sini yang ditanyakan adalah W berat, kemudian gayanya, kemudian keuntungan mekaniknya. Yang pertama, mencari berat benda. Berat benda rumusnya apa? Massa kali gravitasi. Sehingga diperoleh masanya berapa, Nak? 60 kg. Gravitasi itu berapa? 10. Berarti 60 kali 10 berarti berapa? 600 Newton. Berarti W-nya adalah 600 Newton. Jelas? Mencari gaya. Mencari gaya bagaimana? Kita sudah punya persamaan apa, Nak, kemarin? F dikali S, persamaan bidang miring, selalu sama dengan berat benda dikali ketinggian. Sekarang mencari F-nya, mencari gayanya, berarti F dikali S-nya tadi berapa ini? 10. H-nya berapa? 6. Berat bendanya berapa? 600. Berarti tinggal masukkan aja. S-nya 10, berat bendanya 600, H-nya berapa? 6. Berarti bagi 10 1, bagi 10 nolnya hilang 1. Berarti 1 kali F, F 60 dikali 6, 360 Newton. Jelas belum, Nak? Keuntungan mekanik rumusnya adalah W per F. Ingat-ingat ya. W-nya tadi berapa? W-nya tadi adalah 600 dibagi gayanya adalah 360. Coret-coret. Sekarang kita bagi dengan 12. 5 kita bagi dengan 12. Berapa? 3. Berarti keuntungan mekaniknya adalah 5 per 3 kali. Atau keuntungan mekanik itu bisa kamu tulis S per H. Pakai rumus ini juga boleh. S-nya berapa tadi? 10. Dengan H-nya adalah 6. Bagi 2, 5. Bagi 2, 3. Sama ya? Boleh pakai rumus yang atas, boleh pakai rumus yang bawah. Paham? Sekarang soal yang kedua. Diketahui sistem bidang miringnya gambarnya seperti ini. Kemudian ingat, ini adalah perpindahannya belum diketahui, ini adalah S-nya. Kemudian yang ditanyakan adalah S berapa, berat benda berapa, keuntungan mekaniknya berapa. Yang pertama mencari perpindahan benda. Karena ini membentuk segitiga siku-siku ya. Mencari SS ini adalah sisi miring, berarti kita gunakan Pitagoras. Berarti gimana? S sama dengan akar 12 dikuadratkan ditambah 5 dikuadratkan. Berarti 12 kuadrat tambah 5 kuadrat.
Berarti S berapa nak? Akar dari 144 ditambah 25, maka S sama dengan akar 169. Akar 169 adalah 13 meter. Jelas ya? Mencari berat benda menggunakan persamaan bidang miring gimana tadi? F dikali S sama dengan W dikali H. F-nya berapa di situ? 100. S-nya 13, W-nya yang ditanya. H-nya berapa? H-nya 5. 100 dibagi 5 berarti ini 1, yang ini adalah 20. 20 kali 13 berarti berapa? 260 Newton. Sama dengan W. Paham belum? Mencari keuntungan mekanik tadi rumusnya apa? W per F. Berarti kita masukkan ya. W-nya berapa? 260 dibagi F-nya berapa tadi? 100 berarti coret. 26 bagi 2 berapa? 13. 10 bagi 2 berapa? 5. Berarti keuntungan mekaniknya adalah 13 per 5. Atau pakai rumus KM sama dengan S per H. S-nya 13, H-nya 5. Sama ya? Oke. Sampai sini dulu, jelas? Sekarang kita ke indikator yang baru, yaitu tentang pesawat sederhana jenis katrol. Nah, di sini katrol itu dibedakan menjadi 3, yaitu katrol tunggal tetap, katrol tunggal bergerak, yang ketiga adalah katrol majemuk. Katrol tunggal tetap, keuntungan mekaniknya adalah 1. Di sini karena keuntungan mekanik itu adalah W per F, maka W per F sama dengan 1, maka W-nya itu selalu sama dengan F. Kalau W-nya 100 Newton, maka F-nya 100 Newton. Kalau W-nya 200 Newton, maka F-nya ya 200 Newton. Jelas ya? Di sini untuk katrol tunggal tetap antara W dan F itu sama. Sebaliknya, kalau F-nya 50 Newton, W-nya berapa nak? Ya 50 Newton. Jelas ya? Kemudian katrol tunggal bergerak. Katrol tunggal bergerak ini keuntungan mekaniknya adalah 2. Maka di sini berat bendanya adalah 2 kali gayanya. Gayanya adalah setengah kali berat bendanya. Kalau misalkan gayanya di sini 10 Newton, maka berat bendanya berapa? 2 kali 10, berarti 20 Newton. Kalau gayanya ini 50 Newton, berarti berat bendanya berapa? 100 Newton. Kalau di sini 100 Newton, berarti berat bendanya berapa? 200 Newton. Jelas ya? Sebaliknya, mencari gayanya adalah setengah dari beratnya. Kalau misalkan beratnya 1000 Newton, maka gayanya setengahnya 1000. Berarti berapa? 500. Kalau beratnya misalkan 500 Newton, berarti gayanya berapa? 250 Newton. Paham ya? Sekarang yang ketiga, katrol majemuk. Katrolnya itu lebih dari 1. Nah, mencari keuntungan mekaniknya ditentukan dari apa? Ditentukan dari jumlah katrol dan jumlah tali. Sekarang di sini kalau sistemnya seperti ini, keuntungan mekaniknya berapa? Hitung jumlah katrolnya. 1, 2, 3. Berarti keuntungan mekaniknya berapa, Cak? 3. Jelas? Selanjutnya kita ke indikator 9, yaitu latihan soal tentang katrol. Oke, langsung aja nomor 1. Diketahui sistem katrolnya seperti ini ya, Nak. Terus diketahui pula masanya 10 kg. Di sini gayanya berapa? Yang ditanya ternyata adalah bebannya berapa dan gayanya berapa. Yuk, langsung aja kita jawab D3. A, berat benda. Berat benda itu apa, Nak? Massa dikali gravitasi. Masanya tadi diketahui berapa? 10 kg. Gravitasi tetapannya berapa kemarin? 10. Maka berat benda adalah 10 kali 10, 100 Newton. Jelas, Nak? Ingat, ini adalah katrol tunggal tetap, di mana KM-nya adalah 1. Kalau KM-nya 1 berarti antara berat benda sama gaya sama. Berarti di sini gayanya adalah sama dengan berat benda. Sehingga diperoleh sama dengan berapa? 100 Newton juga. Jelas? Selanjutnya, soal nomor 2, diketahui gambar sistemnya seperti ini. Berarti ini adalah katrol tunggal bergerak. Yang ditanyakan adalah keuntungan mekaniknya berapa,
gayanya berapa? Di sini sudah diketahui beratnya adalah 100 Newton. Langsung aja kita jawab. A. Keuntungan mekaniknya berapa untuk katrol tunggal bergerak? 2. Jelas? Nah, mencari gayanya kita pakai rumus keuntungan mekanik. Keuntungan mekanik sama dengan 2. Rumus keuntungan mekanik adalah W per F sama dengan 2. W-nya sudah diketahui 100 per F sama dengan 2, sehingga F-nya benda ruas dengan 2 ya. Berarti 100 dibagi 2 sama dengan F, 50 Newton sama dengan F. Jelas, nak? Selanjutnya, soal nomor 3. Diketahui sistem katrolnya seperti ini, ada 3 katrol ya. Ditanyakan keuntungan mekaniknya berapa, berat bendanya berapa, gayanya berapa. Di sini masih massa ya, 100 kg itu massa. Yuk kita cari keuntungan mekanik dari katrol majemuk. Dilihat dari jumlah katrol-katrolnya, kita hitung berapa nak? 1, 2, 3. Berarti keuntungan mekaniknya 3. Gitu. Berat benda adalah massa kali gravitasi. Berat benda masanya 100 kg, gravitasinya 10, maka berat benda adalah berapa nak? 1000 Newton. Di sini untuk mencari berat benda, massa kali gravitasi. Jelas? Selanjutnya mencari gaya. Mencari gaya dari mana? Km sama dengan 3. Km itu adalah W per F sama dengan 3. Berarti kita punya apa? W-nya tadi 1000 dibagi F sama dengan 3, berarti 1000 per 3 sama dengan F. 1000 dibagi 3 berapa nak? 333,3 Newton sama dengan F. Paham belum? Alhamdulillah. Sekarang soal berikutnya nomor 4. Diketahui sistem katrolnya seperti ini ya. Oke. Kemudian diketahui lagi, ini apa? 3000 Newton berarti berat benda W. Ini adalah W-nya berarti. Yang ditanyakan keuntungan mekanik sama gaya. Langsung aja kita bahas. Keuntungan mekanik untuk katrol majemuk dilihat dari jumlah katrol. Yuk dihitung katrolnya berapa bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti keuntungan mekaniknya berapa nak? 5. Mencari gaya berarti bagaimana? Km sama dengan 5, berarti W per F sama dengan 5. W-nya diketahui berapa tadi? 3000 Newton per F sama dengan 5, berarti 3000 dibagi 5 sama dengan berapa? F. 3000 bagi 5, 600 Newton sama dengan F. Jelas belum nak?